Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan juga hadirat, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik juga, ibu-ibu, saudara-saudariku dari kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah senantiasa memuliakan kita dengan akidah tauhid dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memulai kajian pada sore sampai menjelang iftar ini dengan senantiasa meningkatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan selalu membersihkan diri, membersihkan hati, jiwa kita dari berbagai macam bentuk kemaksiatan, dalam berbagai macam dosa-dosa yang sifatnya na'udzubillah, mungkin kesyirikan, kemunafikan, ataupun dosa-dosa mengada-ngadakan perkara baru di dalam beragama. Mari kita jaga keislaman kita, keimanan kita, karena dua perkara ini merupakan tonggak penentu selamatkah kita kelak atau sebaliknya. Begitu juga salawat dan salam yang kedua kita haturkan kepada qudwatuna dan juga uswatuna Habibuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan segenap manusia yang senantiasa menghidupkan dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kita kembali akan melanjutkan kajian terkait dengan pemuda yang menjadi impian umat. Kita semua sekarang dalam kondisi syabab, pemuda kaum muslimin yang harusnya membanggakan Islam wal muslimin. Seharusnya kita menjadi sosok pemuda sebagaimana pemuda di zaman sahabat, pemuda di zaman tabi'in, pemuda di zaman tabi'ut tabi'in, pemuda yang ada semasa hidupnya para imam-imam mazhab yang empat, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi barangkali butuh proses yang besar, butuh kekuatan yang besar yang membuat karakter pemuda saat ini seperti halnya masa kejayaan Islam dahulu kala. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Kenapa? Karena degradasi yang namanya akidah, yang namanya moral, yang namanya keimanan semakin hari semakin dalam. Ya, kesolehan sekarang bisa dilihat antara yang banyak dan yang dikit lebih banyakkan mana?
soleh sama yang enggak soleh. Yang imannya kuat dengan imannya lemah bisa kita lirik. Mana yang lebih tinggi volumenya, yang imannya kuat atau imannya yang lemah. Oleh karena itu kita butuh kajian-kajian seperti ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Terlebih kita berada pada bulan yang mulia yaitu Ramadan, yang di dalamnya penuh sekali keberkahan. Makanya setiap bulan Ramadan datang, Rasulullah SAW pasti gembira. Ya, beliau pasti tersenyum, ngajak kumpul sahabat. Kemudian beliau berkata, qad ja'akum, atau dalam riwayat yang lain, qad atakum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya, telah datang kepada kalian bulan puasa, yang mana di dalamnya banyak sekali keberkahan. Semua menjadi berkah. Ya, waktu kita berkah, makanan kita berkah, minuman kita berkah, semua perilaku 24 jam non-stop kita bisa menjadi keberkahan. Coba sekarang kalau di luar bulan Ramadan atau bulan puasa, nggak sarapan pagi, kerja, bawaannya lemes ngantuk. Ya. Coba sekarang bayangkan kalau kita puasa setidaknya kangelan tangi, atau apa istilahnya, keturun, ya kan? Sudah pasang alarm nggak bangun karena mungkin malamnya terlalu khusyuk dalam beribadah atau membaca, akhirnya kecapean. Ya, sehingga mungkin hanya bisa nyeruput sak gelas banyu putih. Ya, tetapi ternyata satu gelas air putih bisa menjadi barokah. Ya, bisa menjadi berkah, sehingga insya Allah sehari sampai nanti maghrib nggak masalah, nggak ada alasan wetenge loro, nggak ada alasan sembeli dan lain sebagainya. Ini salah satu bukti keberkahan di dalam makanan atau minuman. Iftar, buka puasa, insya Allah kita nyumel apa, atau ngerasanya apa, cukup bagi kita, selesai. Seakan-akan sudah kenyang. Beda ketika hari-hari yang lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan keberkahan. Dalam arti secara bahasanya itu kasih sayang. Ya, barokah itu lawan kata dari laknat. Kalau laknat itu kemurkaan, kebinasaan, kemarahan, itu laknat. Sehingga tercabut nantinya kasih sayang. Nah, Allah memiliki keduanya bagi setiap manusia. Allah bisa memberikan barokah, Allah juga bisa memberikan laknat. Nah, kita mencari yang pertama, kita mencari barokahnya, kasih sayang Allah. Ketika kasih sayang Allah itu turun, insya Allah semua dipermudah, semua diperlancar. Harta kita ketika bulan selain daripada bulan Ramadan, bisa jadi kita kadang bingung, perasaan lagi untuk duit, kontak hilangin endi. Tetapi ketika bulan Ramadan, barangkali kita nggak semampu dan sebanyak hartanya di luar bulan Ramadan. Tetapi ternyata alhamdulillah kehidupan bulanannya berjalan normal, bahkan mungkin ngerasa perasaan titik kok tapi cukup. Nah, ini yang disebut dengan barokah. Apalagi ketika kita memasukkan harta-harta kita itu ke dalam bentuk infak, sedekah dan lain sebagainya, maka tentunya mana kosot sedekah min mal, nggak mungkin sedekah itu terkurang dari sebuah harta itu di sisi Allah. Kalau orang itu mikir, tentunya itu sebagai tabungan kita di akhirat. Wujudnya mungkin berkurang dari dompet dan saku kita, tetapi sejatinya itu akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai pembukaan. Kembali terkait dengan makalah yang sudah kita bagikan Jumat yang lalu. Kita ingin membangun karakter pemuda Islam yang diimpikan umat. Ya, setidaknya tahap bertahap, step by step. Yang mana kami sebutkan di sini ada kurang lebihnya 5 sampai 6 karakter.
yang setidaknya harus dimiliki oleh setiap pemuda dari kaum muslimin dan juga kaum muslimin. Maka karakter pemuda yang tentunya sebagaimana mukadimah pada Jumat yang lalu harus terbingkai dengan keimanan, harus memiliki iman, ya, harus mentauhidkan Allah, menjauhi yang namanya kesyirikan, bentuk-bentuk kekufuran dan kemaksiatan-kemaksiatan baik yang besar maupun yang kecil. Meskipun tidak terlepas dari itu dosa dan khilaf, tapi setidaknya berusaha, ya, setidaknya berusaha. Yang pertama karakternya itu pemuda yang selalu menyeru kepada kebenaran, dakwah 'alal haq. Nah, ini nanti korelasinya antara pemuda Islam dengan dakwah. Jadi pemuda dari kalangan kaum muslimin dan juga muslimah harus memiliki karakter yang senantiasa berada dan berusaha untuk menyeru kepada kebenaran. Berlandaskan firman Allah di dalam surat Al-A'raf, "Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun." Kata Allah, dan di antara manusia atau orang-orang yang aku ciptakan, maka Allah berikan hidayah kebenaran, ya, Allah berikan petunjuk untuk senantiasa berada pada jalan yang benar. Wa bihi ya'dilun. Dan dengan kebenaran tersebut umat ini akan berlaku adil. Jadi akan tercabut yang namanya kezaliman. Nah, maksudnya jalan kebenaran tentunya jalannya Allah dan Rasulnya. Ya, yang disebut jalan kebenaran adalah jalan yang mana diterangi di dalamnya Al-Quran dan juga As-Sunnah An-Nabawiyah. Perilakunya, ya, sebagaimana perilaku yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya ketika Rasulullah SAW terlihat oleh sahabat, ya, terlihat oleh sahabat kehidupan beliau di luar rumah, bagaimana muamalah beliau, bagaimana adab akhlak beliau, nggak heran. Tapi mereka masih penasaran bagaimana akhlak adab beliau bersama keluarga, bersama istri dan anak ketika ada di dalam rumah. Makanya para sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana akhlak Rasul, bagaimana adab beliau. Kenapa? Karena ketika Rasulullah di luar rumah, semua sahabat tahu. Ya, jadi keistimewaan dan keunggulan beliau itu difahami oleh semua sahabat. Tetapi kan sahabat nggak tahu bagaimana Rasulullah di dalam rumah. Maka dari situ Aisyah kemudian menjelaskan kana khuluqul Quran, bahwasanya Rasulullah SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Muhammad bin Abdullah, Nabi dan Rasul kita yang terakhir, bisa kita sebut Al-Quran yang berjalan. Ya, kenapa? Karena semua nilai, ya, semua bentuk positif yang ada di dalam Al-Quran, 100% kebaikan dan kebenaran tertanam kepada jiwa Rasul dan beliau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan beliau persis bagaimana Al-Quran. Muamalah beliau, interaksi beliau dengan masyarakat dan kaumnya persis bagaimana muamalah yang ada di Al-Quran. Bagaimana muamalah dengan kaum mukmin, bagaimana muamalah dengan orang kafir. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasul SAW, senantiasa berada pada jalan kebenaran. Nah, ini berkali-kali kami haturkan kepada jamaah sekalian. Kita ini tidak dituntut, ya, kita ini tidak dituntut oleh syariat untuk mengetahui sampai mana pojok dan ujungnya syariat. Ya, puncak daripada Islam itu sampai mana? Sudut terjauhnya itu sampai mana? Apakah ketika kita sudah menghatamkan Al-Quran, menghafalkannya, kemudian hafal ribuan hadis, kemudian mendakwahkan berjuta-juta umat,
Kita tidak perlu mengetahui ujung daripada syariat. Yang kita diminta oleh syariat, bagaimana kita senantiasa berada di jalannya syariat. Dan kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi berada di jalan syariat tersebut. Itu yang diperintahkan. Kalau kita mau menelusuri jalan syariat ini nggak mungkin bisa habis. Kalau kita ngempeng nih, ya, bagaimana Islam, bagaimana syariat Allah, bagaimana tuntunan Rasul, tentunya bertahun-tahun, berpuluh-puluhan tahun kita menimbanya nggak mungkin akan habis. Dan ini para ulama pun juga. Semakin mereka mengenal syariat, semakin mereka merasa hina di sisi Allah, semakin merasa banyak kekurangannya. Nah, ini yang kita tidak perlu melihat dan juga memacu diri kita untuk mengetahui sejauh mana Allah mewajibkan kita. Tetapi yang kita diwajibkan ialah kita senantiasa berada di koridor kebenaran ini. Senantiasa kita melakukan pengesaan, penunggalan dalam segala lini ibadah kita hanya kepada Allah. Ya, kita melakukan kewajiban-kewajibannya dari rukun iman dan rukun Islamnya. Dan kita wafat dalam kondisi tersebut. Ini sudah menjadi kunci selamatnya kita, ya, fid dunya wal akhirah. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Pemuda tentunya harus mencintai kebenaran. Lah bagaimana salah satu mencintai kebenaran? Yaitu mencintai sang pembawa kebenaran. Salah satunya berarti harus menjadikan idola seorang pemuda Islam adalah Rasul Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau memegang panji kebenaran. Al-Quran diturunkan kepadanya, ya. Kemudian penjelasan Al-Quran yaitu hadis, sunnah beliau, ya, yang mengucapkan, lisan beliau yang melafalkan. Makanya mau nggak mau sudah menjadi kewajiban kita menjadikan Nabi Muhammad SAW idola, ya, fans berat. Ini catatan penting pemuda Islam sekarang. Lihat ketika orang Badui, ya, orang Badui datang ke kota Madinah. Orang Badui itu adalah orang Arab yang hidup di gurun pasir, ya, di pelosok-pelosok, yang mana tidak mengenal peradaban. Hidupnya masih seperti hanya orang-orang Badui di negara-negara yang lain, masih nomaden, biasa, nggak mengenal bangku sekolah, nggak mengenal yang namanya adab dan akhlak. Hukumnya memakai hukum rimba belantara. Kan seperti itu suku-suku anak dalam, ya. Begitu juga Badui saat itu, ketika mereka mendengar bahasanya telah muncul, telah datang utusan Allah, Nabi dan lain sebagainya, pasti ada perilaku orang-orang Badui, ya, yang mungkin merusak suasana kota Madinah saat itu. Salah satunya mungkin kisah yang sangat terkenal, bagaimana kedatangan seorang Badui di masjid Nabi, kemudian kencing di masjid Nabi, di salah satu tiang dari masjid Nabi SAW. Bayangkan, ya, yang mana kaum muslimin memuliakan masjid Nabi, dipergunakan untuk sholat 5 waktu. Kemudian Rasulullah mengajarkan Islam di sana. Rasulullah juga memimpin pasukan di depan masjid beliau. Datang orang Badui langsung dikencingi. Kira-kira bagaimana perasaan para sahabat? Gak ada satupun yang gak marah, gak ada satupun yang ridho. Umar bin Khattab, ya, dan juga orang-orang yang ada di sekitar itu minta izin kepada Rasulullah untuk memenggal leher si Badui. Tapi lihat bagaimana akhlak Rasul SAW ketika meminta para sahabat untuk tenang, untuk tidak cemas, untuk tidak panik. Biarkan si Badui ini menyelesaikan buang airnya. Kemudian ketika sudah selesai, ya kan,
cari air, kemudian gebyur lantai masjid ini, selesai, suci itu. Ya, para ulama menerangkan dan menjelaskan kisah ini bisa diambil berbagai macam pelajaran yang berharga. Dari sisi fikihnya, ya ternyata najis ya bisa hilang, bisa tahir, bisa menjadi suci lagi hanya dengan digebyur air. Lantai masjid ya ada najisnya, digebyur air atau dilap, selesai, jadi tohar lagi, ya jadi bentuknya suci lagi, selesai. Kemudian di dalam masalah dakwah perlu kelembutan, ya kan? Perlu pendekatan persuasif. Contohnya ini. Coba sekarang di saat orang Badui ini kencing kemudian langsung dihadang, kemudian langsung diperlakukan dengan keras. Nah, pasti kabur. Mesti moya melayu di sekeliling Masjid Nabawi dan belum selesai buang air sehingga Masjid Nabawi bisa tambah kotor. Ini bentuk perilaku adab dan akhlak Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Biarkan sampai selesai, sampai lego, metu kabeh jarno gebyur bani. Hanya di tempat itu tok akhirnya yang najis, nggak sampai kemana-mana. Lah, peristiwa-peristiwa yang seperti ini yang kemudian dirindukan oleh para sahabat. Kenapa? Karena di saat jarang atau lama nggak berjumpa orang Badui, itu jarang mendapatkan hukum baru. Ya, jarang turun ayat, jarang turun pelajaran tentang Islam. Makanya kadang sahabat itu merindukan kedatangan orang Badui senyeleneh itu tadi. Maka di lain waktu, di lain kesempatan dan berbeda orangnya, datang lagi orang Badui menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mau sholat. Di saat sholat mau didirikan, datang orang Badui di masjid Nabi. Kemudian teriak-teriak, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Lihat, bayangkan, dia tanya terkait dengan kapan datangnya hari kiamat. Gak ada satu sahabat pun yang berani bertanya tentang hari kiamat. Mereka semuanya sungkan. Ya, mereka semuanya sungkan terhadap Rasul, bertanya tentang perkara yang agung, perkara yang besar, yang mana tidak ada seorang pun dan juga siapapun yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tanda-tandanya ya, kemudian alamat ciri-cirinya diperjelas di dalam hadis Rasulullah SAW banyak. Nah, maka mendengar ini Rasulullah masih nggak menggubris. Kemudian sholat tetap ditegakkan sampai selesai. Baru kemudian Rasul bertanya, siapa tadi yang bertanya? Mata sa'ah. Orang Badui angkat tangan, ana ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya balik, Mada a'dadta laha? Mada a'dadta laha? Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat datang? Wis duwe sangopo? Sudah punya bekal apa kamu kok kendelmen tengok-tengok kiamat tekone kapan? Koyok wis siap gitu. Maka Badui ini menjawab, la syai', enggak ada sesuatu pun yang bisa aku jadikan bekal dari banyaknya sholat, banyaknya sujud, ya, kemudian banyaknya sedekah dan lain sebagainya. Illa, kecuali apa? Uhibbu, aku menjadikan cintaku ini hanya kepada Allah dan Rasul. Jadi modalnya cuma cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Dia nggak punya bekal banyak. Yang jelas dia memiliki fondasi yang kuat, hati yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya. Ini merupakan keimanan yang sejati. Maka ketika Rasulullah mendengar jawaban ini, apa yang beliau ucapkan selanjutnya? Anta ma'aman ahbab. Engkau akan bersama, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka ketika terlafalkan ucapan Rasulullah SAW ini, semua sahabat yang ada di saat itu semuanya tersenyum,
semuanya merasa gembira, semuanya merasa senang. Kenapa? Karena nggak ada sesuatu yang mereka lebih senangi daripada sabda Rasul ini. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Para sahabat semuanya mencintai Rasul. Semuanya mendahulukan kepentingan Rasul dan Islam daripada keluarga, diri mereka sendiri, harta benda mereka korbankan hanya untuk Rasulullah SAW, hanya untuk agama. Makanya mereka memiliki perasaan yang senang. Kenapa? Karena mereka merasa nantinya akan dikumpulkan bersama Rasul SAW di surga, akan dipertemukan. Nah, ini pelajaran yang berharga bagi kita sekalian. Para sahabat bertemu langsung dengan Rasul, menimba ilmu langsung bersama beliau. Ya, salah ditegur langsung. Ketika beliau mendapatkan ilham fulan dan fulan dari sahabat, ya, mendapat kemuliaan, masuk surga, Rasulullah kabarkan langsung. Nah, kita umat akhir zaman ini diwajibkan untuk mengimani beliau, diwajibkan mengikuti petunjuk dan ajaran beliau. Waalaikumsalam. Tetapi kita nggak pernah sama sekali bertemu dengan beliau, dan beliau juga sama sekali nggak pernah ketemu dengan kita. Tetapi dengan pondasi keimanan, ya, rasa cinta kepada beliau, rasa cinta kepada agama beliau, rasa cinta kepada syariat Allah melalui perantara beliau SAW, ternyata membuka pintu yang sangat lebar, di mana kita akan dipertemukan, bahkan dipersatukan dengan Rasulullah SAW. Jadi biar kita ini nggak merasa minder, ya, meskipun amalan kita jelas jauh dengan para sahabat, ya, bainas sama sumber minyak, ya kan, kejauhan, ya, ibadah kita dengan para sahabat jelas antara langit dan tempat penyulungan minyak, ya, terlalu jauh. Tapi setidaknya kita punya keyakinan dengan kecintaan kita yang mungkin jauh lebih kecil daripada cinta sahabat dengan Rasul. Amalan kita membela agama Rasul jauh dibandingkan sahabat membela agamanya. Tetapi setidaknya kita tetap memiliki kecintaan kepada beliau, ya, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Semoga bisa menjadi bekal kita dipersatukan dan dipertemukan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Nah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sampai, ya, saking senangnya terharu dan meneteskan air mata sehingga beliau kemudian berkata, Inni uhibbu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr, ya kan, wa Umar. Sesungguhnya aku cinta Rasul, sesungguhnya aku cinta Abu Bakar, Umar, dan, ya, para sahabat yang lain, meskipun amalanku tidak sesoleh mereka, meskipun amalanku tidak sebanyak mereka, tetapi aku berharap semoga aku dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Ini harapan seorang bocah, ya, yang mengabdi berkhidmah di sisi Rasulullah SAW. Karena Anas bin Malik itu, ya, dihibahkan oleh ibunya ketika Rasulullah SAW mulai berhijrah di Madinah, ya, kaum Ansor saat itu yang kaya memberikan harta kepada kaum Muhajirin yang keluar dari kota Mekah hanya bermodalkan badan. Harta ditinggalkan, keluarga yang kafir ditinggalkan, ya, hanya membawa tubuh saja. Jadi mungkin yang kaya di Mekah datang ke Madinah dalam kondisi miskin. Maka kaum Ansor pun dengan apapun yang mereka punya, mereka menghibahkan untuk saudaranya seiman. Nah, ibundanya Anas bin Malik ini seorang janda, nggak punya apa, maka beliau pun yang namanya Ghaisah atau Ghaisamah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan anaknya yang masih bocah. Dan ternyata Anas bin Malik tumbuh kembang, ya, di sisi Rasulullah kurang lebih 10 tahun. Dan ternyata benar, ya,
berpuluh-puluh tahun setelah itu menjadi rujukan sahabat, rujukan umat dalam periwayatan hadis. Kenapa? Karena senantiasa berada di sisi Rasulullah SAW. Nah, ini yang harusnya ditanamkan pada jiwa setiap pemuda Islam. Ya, mencintai Rasul mengalahkan segalanya. Mengalahkan anak istri, mengalahkan harta benda, mengalahkan profesi. Tetapi yang patut disayangkan, ternyata kita butuh pengorbanan yang berat untuk membina generasi kita dalam konsep yang seperti ini. Generasi yang sudah antara cinta kepada Rasul dengan cinta dunia. Kebanyakan cinta mana? Cinta dunia. Pemuda banyakan mana yang mengisi masjid dengan yang mengisi mall, yang mengeluarkan zakat mal dengan zakat mall. Pemuda mana yang lebih suka membuka surat An-Nur, kemudian surat apalagi surat-surat dari Al-Quran, atau surat-surat yang ada di Android. Kebanyakan mana? Dan ini yang menjadi realita umat saat ini. Maka tentunya dari hadis yang pendek ini tadi, anta ma'aman ahbabta, bisa menjadi motivasi bagi kita sekalian. Jangan sampai generasi kita, setidaknya yang ada di rumah kita, nantinya dikumpulkan dengan kecintaan mereka terhadap bintang-bintang film, ya, artis-artis, atlet-atlet, atau mungkin naudzubillah dikumpulkan dengan ahli-ahli maksiat. Nah, sekarang coba bayangkan, ya, antara pemuda yang suka memakai, pemuda Islam yang kami maksudkan, memakai baju muslim, memakai baju koko, setidaknya hem biasa, dengan kaos-kaos yang mengidentikan ikon, ya, yang cinta terhadap grup musik, ya, atau mungkin vokalis, atau mungkin klub-klub, itu lebih banyak kan? Coba sekarang, ya, kadang kita ya mikir otak, berdakwah di usia mereka, berdakwah di dunia mereka, itu pakai cara apa? Kadang kita jalan, naik motor, lihat pemuda-pemuda kaum muslim memakai kaos, ya, hidup mati bersama Sera, ya kan? Monata idolaku. Nah, ini masa realita gitu loh, ya, mata kepala kita sendiri yang lihat, ya, di jalan-jalan seperti itu. Ketika konser-konser musik, subhanallah, jutaan kaum muslimin hadir, tapi kajian sepi. Dan bagaimana bisa mencetak generasi yang berada di jalan kebenaran, yang wahum ya'dilu, yang nanti mereka ini menumbuhkan keadilan di masyarakat, di tengah umat. Kalau generasinya masih seperti itu tadi, ya jangan salah kalau kezaliman semakin merajalela. Kenapa? Karena pemudanya senantiasa berada di jalan yang menyimpang. Sekarang sudah kaum muslimin aja, pemudanya ditanya siapa nama Rasul, ya, sebutannya Rasul siapa, paling banter mereka nyebutkan berapa? Kalau ditanya siapa nabimu, jawabnya insya Allah bisa jawab Nabi Muhammad. Dan terus Nabi Muhammad itu sopo? Yang kamu kenal sebutannya itu siapa? Selain, ya, nama beliau Muhammad, ada nama lain siapa? Jadi barangkali yang jawab cuma sa'leran. Mungkin hanya bisa jawab, ya, Rasulullah, ya, Nabi terakhir, Rasul terakhir, utusan Allah, hanya itu aja. Padahal Rasulullah SAW, ya, qudwah kita, suri tauladan kita. Di dalam salah satu riwayat beliau berkata, anali asma'u, sesungguhnya aku, ya, diriku ini, kata Rasul, memiliki banyak nama. Kenapa? Sebagaimana Imam Nawawi menjelaskan,
Ya, ta'addadul asma, banyaknya nama, ya, banyaknya nama yang positif tentunya, ini memiliki nilai tingginya kemuliaan, tingginya derajat, tingginya keagungan sang pemilik nama. Makanya Allah itu maha agung, Allah itu maha sempurna, maha tinggi, maha mulia, memiliki berapa nama? Banyak asma dan sifatnya. Enggak hanya sebatas 99, enggak hanya sebatas 20 yang dikenal dengan sebutan asma wajib bagi Allah. Enggak cuma itu. Semua yang sifatnya positif, semua yang sifatnya sempurna hanya milik Allah. Nah, tentunya Rasul pun utusan Allah juga memiliki nama yang banyak. Kenapa? Karena beliau mulia, beliau juga agung dari kemajemukan dan keseluruhan manusia. Nah, maka Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya aku memiliki banyak nama. Muhammad wa Ahmad. Nah, semuanya berdalilkan firman Allah. Muhammad di dalam firman Allah, Muhammad Rasulullah. Ahmad di dalam surat Shafnya, wa idh qala Isa bin Maryam, ya, ketika Nabi Isa menerangkan kepada umatnya akan datang seorang nabi, ya, min ba'di ismuhu Ahmad. Setelahnya namanya siapa? Ahmad. Nah, makanya nama Muhammad, nama Ahmad semua tersematkan kepada diri Rasulullah SAW. Muhammad artinya terpuji, terpuji dari segala bentuknya yang ada pada diri Rasul, baik itu fisik, akhlak, adab, kepribadian, semuanya terpuji. Makanya beliau bernama Muhammad. Kemudian beliau juga dinamakan Ahmad karena beliau adalah manusia yang senantiasa memuji Allah dengan setinggi-tingginya, dan manusia yang terbanyak menyanjungkan dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Maka dikenal dengan Ahmad, orang yang senantiasa memuji, ya, memuja Allah. Maka disebut Ahmad karena perilaku beliau yang senantiasa menyanjung Allah. Dinamakan Muhammad karena pribadi beliau yang terpuji. Kemudian dilanjutkan, wa anal mahi alladzi yamhullahu bil kufra. Aku juga al-mahi, pelebur, penghapus. Ya, berarti Rasulullah juga memiliki nama apa? Mahi, yang mengeluluh lantakkan denganku, ya, dengan perantara aku semua bentuk kekufuran, semua bentuk kekafiran. Terhapus, ya kan, dengan datangnya risalah kenabian Muhammad SAW. Wa anal hasir. Nah, dan aku adalah al-hasir. Siapa? Pengumpul. Kenapa? Karena Rasulullah SAW nanti mengumpulkan seluruh umat, seluruh manusia di bawah telapak kaki beliau. Maksudnya beliau menjadi penghulu umat saat itu, di hari kiamat, di hari akhir. Semuanya orang membutuhkan syafaat beliau. Semua orang mendatangi nabi-nabi dan rasul, dan mereka semuanya menganjurkan untuk datang kepada Muhammad SAW, dan para umat pun terkumpul di sisi beliau. Wa anal aqibul ladzi laisa ba'dahu ahad. Dan aku adalah al-aqib. Apa itu al-aqib? Penutup. Ya. Istilahnya penutup para nabi, penutup para rasul, yang mana tidak ada satupun utusan setelahku. Nah, ini baru sebagian dari hadis yang beliau ucapkan terkait dengan nama lain atau julukan beliau. Masih banyak lagi, ya, Raufur Rahim, Nabi akhir zaman, Nabiur Rahmah, ya, dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kita mengenal Rasul. Supaya apa? Supaya tumbuh bagi kita cinta kepadanya.
Makanya cinta kepada Rasul ya, nggak harus kita keluar-keluar ya, lotean nutuki gendang Sidina Nabi sudah itu seperti itu. Allahumma sholli sholatan, nggak butuh kita keluar-keluar seperti itu. Kenapa? Sebagaimana kata penyair, kullun yadda'i aslan bilaila wa laila la tuqirru bidzaka. Banyak manusia melihat Laila ini sosok yang rupawan, yang jelita, yang cantik, ya kan? Banyak manusia yang apa? Sing ngomong, yang memutuskan, sing ngaku-ngaku ndaku-ndaku aku punya hubungan dengan Laila. Padahal Laila belas nggak tahu, nggak kenal sopo. Nah ini urusan dunia kan seperti itu. Yang punya tetangga, ya, aduh, ya, punya dulur, aduh. Tapi kok qadarullah sugih, ya, punya jabatan, punya derajat, insyaallah didaku-daku. Ku kenal kayak, kenal, pelek, bolok pelek, ya, dia dolanan layangan ke aku, ya, sunat barang-barang aku. Kenapa? Karena punya derajat. Semuanya orang ngaku kerabatnya. Semua orang-orang aku dekat denganmu. Tapi coba tanya kepada yang didaku-daku, belum tentu dia mengenal. Nah, ini konsep kita di dalam cinta kepada Rasul juga demikian. Banyak umat Islam yang mengaku-ngaku cinta kepada Rasul, tetapi nanti Rasul yang menjawab ketika beliau menunggu di telaga, ya, di telaga beliau. Maka di sana akan terlihat umat yang benar-benar cinta kepada Rasul dan umat yang mengaku-ngaku cinta kepada Rasul. Berbeda. Kalau cintanya beneran, cintanya sejati, datang langsung bisa nyeruput telaganya Rasul, duduk bersama beliau. Tetapi yang ngaku-ngaku mau dekat jauh, mau dekat gak bisa, mental dan lain sebagainya. Sampai Rasulullah bertanya, kemudian ada suara yang menjawab, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang datang sepeninggalmu, tetapi membikin perkara-perkara yang baru dalam agama. Niatnya mungkin baik, cita-citanya mengagungkan asmanya Rasul, sifatnya Rasul, ya, tetapi ternyata itu jauh daripada tuntunan beliau. Kira-kira ada nggak Abu Bakar, Umar pernah kotekan kayak gitu? Ya, untuk mencintai Rasul, bikin syair, bikin nyanyian pada Rasul. Mereka buktikan dengan melestarikan ajaran beliau. Nah ini kalau kita mau cinta kepada Rasul, pertama kita cinta kepada zatnya, yang kedua kita harus cinta kepada apa yang beliau bawa. Sudah, dua ini modal kita dalam mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi, ya, alhamdulillah sampai sekarang kita masih diberi kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, di sana ada ibadah yang agung, salah satunya dengan i'tikaf. Dan Rasulullah SAW melakukan i'tikaf meskipun nggak setiap tahun. Ya, ini kita gunakan momentum i'tikaf ini sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan salah satunya mencintai ajaran beliau, menghidupkan dan melestarikan tuntunan i'tikaf. Kalau yang nggak punya gawean, ya, masih bujang dan sebagainya, silahkan bisa ngikutin secara full 10 hari terakhir. Ya, besok maghrib masuk masjid, sudah mengikatkan diri di masjid di sana, dan ini adalah afdal. Tapi kalau masih pegawai, karyawan, belum dapat cuti, belum dapat libur, ya setidaknya mungkin bisa diakali. Ya malamnya yang datang, ya habis isya datang sampai subuh, sampai waktu jam kerja atau yang semacamnya. Setidaknya kita berusaha. Jangan sampai 10 hari ini melompong sebagaimana kita menjalankan hari-hari biasa, jangan. Kalau banyak urusan dan lain sebagainya, setidaknya antara 2 sholat aja kita berdiam diri di masjid. Ya, antara 2 sholat mungkin zuhur, asar, kita di sana dalam satu waktu di dalam masjid. Asar kemudian maghrib dalam satu waktu. Setidaknya demikian. Jadi kita mengikatkan diri di masjid paling kurangnya,
ya antara dua sholat kita ada di sana. Kita berzikir, kita ngaji, atau mendengarkan kajian dan sebagainya dari bentuk-bentuk ibadah yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Ini karakter yang pertama. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, kita ketahui bahwa menjelang akhir Ramadan kita diserahkan untuk iktikaf. Bagaimana iktikaf yang syar'i yang ditentukan oleh Nabi, iktikaf yang ditentukan oleh syar'i dan Mohon maaf, diulangi. bulan Ramadan ini sebentar lagi kan habis. Nggih. Kita ditentukan untuk beriktikaf di masjid. I'tikaf. Iya, iktikaf di masjid. Nah. Bagaimana sesuai dengan hukum syar'i iktikaf yang ditentukan yang dicontohkan oleh Rasul? Ini kan pertanyaan saya. Pertanyaan bagaimana i'tikaf yang dianjurkan? Bisa agakkan betul Nah, oleh Rasul. baik. Barakallahu fiik. I'tikaf yang dianjurkan oleh Rasul sebagaimana Rasulullah SAW beriktikaf. Ya, Rasulullah SAW sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin, senantiasa beliau itu di akhir bulan Ramadan lebih mengencangkan tali sarung beliau. Artinya apa? Beliau lebih semangat di dalam beribadah. Seakan-akan sarungnya gak copot gitu loh. Ya kan? Lebih menyingsingkan lengan baju untuk senantiasa kita menjaga wudhu, kemudian kita sholat. Lihat kalau di dalam surat Az-Zuhruf, ya, ketika Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang berbarokah. Atau yang lebih spesifik lagi, ya, Inna anzalna surat juz apa itu? Al-Qadar. Diterangkan bahasanya Lailatul wa ma adraka Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nah, di sana disebutkan bahasanya Lailatul Qadar, ya, itu sama dengan 1000 bulan, atau mungkin kalau bilangan matematikanya berapa tahun? 83 tahun sekian bulan, ya, 83 tahun lebih 4 bulan, kurang lebihnya demikian. Nah, ini keutamaan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW, jadi ada hadis yang mirip terkait dengan bulan Ramadan ini. Yang pertama beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa. Kemudian yang kedua, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menyelenggarakan, ya, menegakkan sholat lail di bulan Ramadan, ya, tahajudnya yaitu tarawih. Ini yang kedua hadisnya. Kemudian yang ketiga, semuanya mirip, ya, man qama lailatul qadri, ya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, jadi barang siapa yang di malam Lailatul Qadar beribadah qiyam, yaitu salat, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu dengan landasan iman dan juga pengharapan pahala. Jadi 3 hadis, ya, 3 hadis yang semuanya terkait dengan bulan Ramadan, puasanya, tarawihnya, dan juga sholat di mana waktu Lailatul Qadar datang. Maka dari sini kemudian Rasulullah SAW menganjurkan sahabat untuk semangat menemui Lailatul Qadar. Nah, maka Lailatul Qadar dijelaskan pada banyak riwayat 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian di malam-malam ganjil darinya. Nah, maka dari situ setidaknya kita menghidupkan Ramadan akhir ini juga dengan i'tikaf. Kenapa? Bayangkan sekarang kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sak kecapan. Tetapi ngepasi malam itu diturunkannya Lailatul Qadar, maka zikir kita subhanallah dan seterusnya itu tadi yang hanya kita ucapkan 1 kali, Allah lipatkan sebanyak kita mengucapkannya selama 83 tahun lamanya. Itu hanya zikir subhanallah. Apalagi kalau kita isi dengan baca Quran tilawah,
sak juz wae ngepasi Lailatul Qadar datang, berarti kita seakan-akan ngaji selama berapa puluh tahun? 83 tahun. Apalagi sekarang sholat qiyam. Nah, sholat malam ngepasi Lailatul Qadar datang, oleh Allah dilipatkan sebagaimana kita seakan-akan sholat selama 83 tahun 4 bulan. Siapa yang bisa mentaksir ya kita bisa selama itu hidup di dunia? Karena itu Rasulullah SAW mengajak sahabatnya untuk mempertebal ketaatan, ya, istilahnya apa? Merengkuh, ya, meraih, kemudian menjemput yang namanya Lailatul Qadar. Salah satunya dengan i'tikaf. Artinya apa? Mengikat diri, ya, berdiam diri, ya, jumeneng, dekem, itu secara bahasanya i'tikaf kan seperti itu. Di mana? Di masjid. Ya, mulai masuk pada malam ke-20 Ramadan, kemudian keluar pada Idul Fitri. Ini sunnahnya kan demikian. Nah, makanya disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iktikafnya di masjid jami', ya, masjid yang tempat berkumpulnya banyak daripada manusia. Kenapa? Karena nanti di sana didirikan sholat Jumat. Ya, di sana ada banyak sekali event-event keagamaan, mungkin kajian-kajian. Nah, makanya kalau di sana ada masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, maka di sana boleh diselenggarakan i'tikaf. Kenapa? Karena dalam waktu 10 hari pasti menemui sholat Jumat. Nah, sehingga orang i'tikaf nggak memiliki halangan untuk keluar daripada masjid ataupun musola. Kenapa? Karena dia sudah ada di masjid jami', sudah ada di masjid yang diselenggarakan sholat Jumat. Nah, ini salah satu cara yang pertama, yaitu ya berdiam diri di masjid, masuk malam ke-20 sampai kemudian Idul Fitri keluar. Ini yang nanti mendapatkan fadilah keutamaan yang sempurna, ya, yang ini. Tetapi ini terkait dengan waktu dulu, ya. Terkait dengan waktu, kalau nggak mampu tadi sekurang-kurangnya antara 2 sholat, meskipun ya ada juga yang melisihi, tetapi ada yang berpendapat antara 2 sholat kita niatkan untuk i'tikaf, maka kita sudah mendapatkan pahala i'tikaf, meskipun tidak sesempurna fadilahnya orang yang ikut full i'tikafnya. Nah, makanya setidaknya kalau longgar, insya Allah malam kan nggak ada gawean, kecuali yang mungkin gaweannya security, ya, hansip kampung, ya itu mungkin. Tetapi kalau ya terlepas dari orang yang punya shift malam, insya Allah kita bisa menghadiri masjid, ya. Apalagi sekarang banyak masjid yang sudah rapi. Ya, kita nggak butuh banyak bekal gitu loh, nggak usah mikir buka piye, sahur piye, ya, karena ada masjid yang sudah mungkin kita ikut partisipasi dengan bayar 20.000 atau 15.000, sudah nanti masuk sahur, nah, masuk buka di sana. Atau bahkan ada masjid-masjid yang sudah menggratiskan, yang penting datang untuk i'tikaf semuanya dijamin, ya, fasilitas semuanya ada. Nah, ini memudahkan kita untuk ya mendatangi i'tikaf. Ini terkait dengan waktu. Kemudian terkait dengan amalan yang di sana bebas. Bebas dalam artian bebas dalam bentuk ibadah. Ya, selama di sana kita bisa bermuhasabah, kita bisa zikrullah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, terserah. Baca Quran baik, sholat sunnah baik, ya, ta'lim baik, saling menasihati antara keluarga baik. Ya, karena dulu di zaman Rasul ada seperti itu deh, sekelompok sahabat, ya, di di sisi masjid sebelah sini, ya, saling menasihati, saling tukar pikiran dalam masalah hablum minallah wa hablum minan nas, albirru wa taqwa dibangun. Nanti di sana ada lagi, ya, sekelompok sahabat lagi demikian. Meskipun juga ada yang sendiri-sendiri, ya, yang memakai peralatan-peralatan dan lain sebagainya, seperti hanya tempat alas tidur, ya, tenda buat berteduh dan lain sebagainya. Dan ini bentuk dari isi daripada i'tikaf. Semakin kita banyak beribadah, maka semakin tinggi derajat kita di dalam mendapatkan Lailatul Qadar bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Tetapi kalau di tengah-tengahnya ternyata ada uzur, seperti hanya mengantarkan jenazah, sakit,
Ya, kemudian ada unsur-unsur tertentu yang kita tidak bisa, mau nggak mau harus meninggalkan masjid, maka ini disebut udzur yang syar'i dan diperbolehkan bagi untuk keluar masjid. Tapi kalau hanya yang sifat-sifatnya yang nggak mendesak, ya, kota entek meh tuku kota, ya, kemudian meh tuku klambian nyarse, itu bukan udzur yang syar'i. Ya, maka bukan termasuk udzur yang bisa mengeluarkan seorang mu'takif untuk keluar dari iktikafnya. Tetapi kalau ternyata sakit harus check up dan lain sebagainya, harus berobat, ya, kemudian dapat panggilan-panggilan yang mana nggak bisa digantikan dan lain sebagainya, maka ini termasuk udzur syar'i. Dia boleh keluar dari masjid dengan catatan nanti balik lagi, ya kan? Jangan kemudian sudah, oh ini udzur, keluar masjid wes sampai bodoh nggak balik lagi, nah, jangan. Ya, dia udzur diselesaikan sampai selesai udzurnya, kemudian balik lagi ke rumah. Ya, jangan kemudian udzurnya apa, ngepasin malam, nah, kemudian sudah udzurnya selesai, nah, kemudian mampir sana mampir sini dulu, ya, baru kemudian balik ke masjid lagi sekali. Ini kalau pengen i'tikafnya mendapatkan fadilah kesempurnaan i'tikaf. Nah, Rasulullah SAW melakukan i'tikaf, ya. Kemudian beliau keluar. Ini menjadi contoh bagi kita selaku orang itikaf yang bisa keluar daripada masjid. Ya, mungkin cuci baju, ya. Kalau nggak ada yang mencucikan ya, duwe-ingon-ingon, ya, nggak ono keluarga yang ngopeni yang di rumah yang dekat masjid, mungkin duwe wedhus, sapi, ya, pitik dan sebagainya, doro, ya, iwak. Nggak ada yang ngopeni, nggak ada yang bisa diamanai, dipasrahkan. Kalau ada lebih baik dipasrahkan. Punya anak, ya, punya saudara kandung yang nggak ikut etika boleh dipasrahkan. Tapi kalau memang nggak bisa, ya hanya satu-satunya dia harus ngopeni. Ya, mau nggak mau dia harus keluar masjid untuk memberikan makan binatang peliharaannya, ini termasuk udzur. Atau mungkin mengantarkan istri pulang. Ya, kadang gini, Rasulullah SAW di salah satu etikaf beliau, ingat Rasulullah SAW etikaf, tapi nggak setiap tahun beliau etikaf. Kenapa? Karena ada satu riwayat, ya, ketika bulan Ramadan, ya, beliau membangunkan istri-istrinya di 10 hari terakhir. Ya, berarti di sana Rasulullah SAW tidak ada di masjid. Ya, beliau berganti rumah, berganti kamar untuk membangunkan istrinya. Dan ini juga menjadi catatan penting bagi kaum perempuan, bahasanya i'tikafnya kaum perempuan dibolehkan, tapi dengan catatan yang lebih. Yang masih gadis perawan harus dengan izin ayahnya, ya, harus ada izin ayahnya. Dan kalau sudah berkeluarga bersuami harus atas izin suaminya. Dan sejarah membuktikan ummahatul mukminin, para istri Rasulullah, ibu kita semuanya, di saat Rasulullah SAW masih hidup, tidak ada seorang pun dari istri Rasul yang melakukan i'tikaf. Tetapi semenjak Rasulullah wafat, kaum ibunda dari kaum mukminin, istri-istri Rasulullah SAW, mereka pun beriktikaf. Nah, ini menjadi pelajaran bahasanya perempuan yang boleh beriktikaf, tapi dengan catatan yang lebih daripada kaum pria. Suatu ketika Rasulullah SAW iktikaf, kemudian malamnya beliau dijenguk oleh istri beliau, ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika dijenguk diberikan makan. Istri beliau kan sudah selesai urusannya dengan Rasul, mau pulang. Maka saat itu malam hari, Rasulullah otomatis tidak membuka pintu fitnah, beliau nganter pulang. Ya, beliau nganter pulang. Maka di tengah perjalanan, ya, di tengah jalan, Rasulullah SAW ketemu dengan dua Ansor, dua pemuda Ansor. Yang kemudian keduanya ini, ya, saling berbisik, Rasulullah bengi-bengi melaku mbak sopo. Nah, maka Rasulullah utusan Allah, tentunya Allah memberikan ilham padanya. Kemudian Rasulullah menegur dua pemuda ini, sesungguhnya ini adalah ibunda kalian, sesungguhnya ini adalah istri. Maka berhati-hatilah kalian, sesungguhnya setan, ya, sesungguhnya setan mengalir ke jiwa anak Adam atau manusia sebagaimana darah mengalir atau mengikuti aliran darah. Lah, hadis terkait dengan majrod dam, ya, hadis bahwa setan itu berjalan majrod dam sesuai dengan aliran darah yang ada dalam manusia,
Ini asbabul wurudnya peristiwa ini tadi. Ya, di saat Rasulullah SAW i'tikaf kemudian keluar masjid hanya untuk mengantarkan istri beliau radhiyallahu taala anha. Nah, ini yang terkait dengan amalan di tengah i'tikaf. Jadi apapun amalan kebaikan terserah. Ya, kalau memang di masjid tersebut ada jadwalnya, umpamanya pagi ini ya ngaji, siang tahsin ya. Kemudian malam kajian, kemudian baru sholat malam, ya, tarawih malam dan seterusnya. Nggak masalah, kita ngikuti sesuai jadwal. Tetapi kalau membebaskan terserah, kita mau ngapain aja, asalkan itu ya ketaatan, bukan pindah tidur loh ya maksudnya, bukan pindah rumah. Ya di sana ya kita sama, yang penting naik masjid. Isone kok dolanan HP, WA-an, ya main game, laptopan, ya padha wae. Artinya itu cuma pindah tidur. Gak seperti itu yang dimasukkan oleh i'tikaf. Kenapa? Karena setidaknya i'tikaf itu membangun diri. Setidaknya paling gampangnya bagi kita kaum muslimin itu melatih diri untuk bisa sholat on time. Ya, selain ya kita merangkuh Lailatul Qadar, kita ini dilatih di dalam i'tikaf itu biar kita bisa menjaga sholat kita tepat pada waktunya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW ditanya sahabat, ayu a'malin afdal, amalan apa yang paling utama, beliau menjawab as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Nah, dan juga di dalam riwayat yang lain, ketika manusia yaitu kaum muslim ya bisa mendatangi sholat 40 hari takbiratul ihramnya beserta imam, jadi nggak masbuk ya, nggak telat datangnya. Imam takbiratul ihram Allahu Akbar, dia juga ikut di belakang imam Allahu Akbar selama 40 hari. 5 waktu terjaga demikian, maka akan hilang darinya sifat kemunafikan. Jadi insya Allah sing biasanya ngapusinya hilang. Biasanya ingkar janji, ya jadi penepat janji. Yang biasanya khianat, jadi amanah. Bahkan dalam riwayat yang lain, salah satu fadilahnya adalah itqum minan nar, akan terbebas dari siksa neraka. Nah ini termasuk kunci kita di dalam beramal soleh. 40 hari aja. Nah, ini salah satu kisah yang santer ya. Dulu di Saudi ada seorang syekh yang mengajar di jamiah yang ada di Saudi, yang mana ada seorang pemuda mendatangi beliau, pengen melamar putrinya. Kemudian kebetulan syekh ini rumahnya sampingnya beliau dirikan masjid dan beliau menjadi imamnya. Pemuda ini kemudian diberikan syarat, ya, pengen diterima lamaranmu, sholat di belakangku selama 40 hari. Kenapa? Karena ternyata pemuda ini dikenal sebagai pemuda yang biasa. Maksudnya biasa ini adalah ya bukan termasuk dari kalangan murid-muridnya yang alim-alim, yang soleh-soleh. Ini pemuda biasa. Ya, sholatnya masih belum belum bisa tepat pada waktunya. Kemudian amalan-amalan kesehariannya masih seperti hanya orang awam pada umumnya. Maka kemudian pemuda ini mengiyakan dengan tujuan yang penting lamarnya ditompo. Niatnya masih itu loh ya. Ya, belum tergerak hatinya mendekatkan diri kepada Allah, bukan. Dia sendiri yang kemudian yang bercerita bahwa niatnya masih seperti itu. Intinya pengen dadi mantune. Maka mulai dari pertama kali sholat berada di belakang syekh ini sampai kemudian 40 hari ke depan lolos jadi mantu, diterima lamarannya. Maka ketika menjadi mantunya kemudian banyak yang bertanya tentang perbedaan yang dirasakan antara 40 hari yang lalu dan 40 hari sekarang. Kemudian dia menjawab dan bercerita bahwa aslinya dulu aku mendatangi masjid ya, dengan niat pengen jadi mantu nih. Belum ada rasa ya pengen sholat tepat waktu, pengen lebih khusyuk, pengen lebih mendekatkan diri kepada Allah, berlaku soleh, tidak ada satupun. Tapi ternyata dengan yang menekuni, ya nelateni 40 hari nggak pernah hilang takbiratul ihramnya imam. Ternyata hati ini yang kemudian tergerak. Makanya yang jadi bos-bos, ya kabar-kabar, ya punya karyawan, punya anak buah. Kalau buka lowongan kerja, pakai gini aja sistemnya.
Ya. 40 hari sholat gak telat takbiratul ihramnya. Udah. Lu ini janjinya Rasul ya? Ya, nanti nggak bakal ngapusi, nggak bakal khianat, nggak bakal ingkar janji. Ini apa namanya? Janji daripada Rasulullah SAW. Masa Rasul ingkar janji kan nggak mungkin. Makanya bisa menjadi apa namanya? Tambahan wawasan kita untuk mencari pegawai sholat, mencari mantu juga sholatnya yang dipenuhi. Yang sholatnya bagus, insya Allah yang lain juga baik. Dan ini salah satu bukti. Dengan dia menekuni 40 hari nggak pernah telat, ternyata hatinya sendiri yang memanage, mengatur. Lek ora teko dhisik nang masjid rasane piye? Itu kata pemudanya. Kalau nggak bersegera mendatangi masjid, itu ada rasa yang kurang. Padahal sebelumnya nggak ada niat, belas. Tapi dengan ketekunan yang datang, insya Allah. Makanya kita jangan kemudian ngalah dengan rasa berat hati. Coba dicoba dulu. Insya Allah nanti di hari ke-10, di hari ke-20, apalagi di hari ke-40 sudah. Nanti hadir akhirat itu jadi kebiasaan yang namanya jamaah datang. Nah ini yang terkait dengan i'tikaf. Masih ada yang ditanyakan? Ada yang kurang ya? Kira-kira ibadahnya sudah, waktunya sudah, apalagi malamnya sudah. Sudah kan? Insya Allah cukup. Ada yang lain? Bolehkah zakat fitrah itu dibayarkan orang lain, Pak? Dibayarkan orang lain? Kalau dibayarkan orang lain boleh, tapi yang lebih utama jelas dibayarkan dengan sendiri kepada orang yang langsung ya, tanpa melewati panitia. Itu yang lebih afdolnya. Maksudnya dibayar sama orang. Dibayar. Bukan dia yang mengeluarkan, tapi yang mengeluarkan dari berasnya orang. Dikasih orang ya. Tapi sudah menjadi hak tuh. Pertanyaannya gitu, dibayarkan sama saudara ya? Oh, kalau intinya kalau sudah umpamanya seperti ini, seperti saya ini kan dapat beras kan nggak pernah beli beras, dapatnya tunjangan beras, ya kan? Tunjangan beras. Jadi setiap bulan dapat dari pesantren beras, ya kan? Kemudian ya dari situ ya kami makan untuk nasinya, dan dari situ pula kami mengeluarkan zakat. Ya kan? Jadi makanya bulan ini dapat tunjangan beras, ya kan? Berarti ya zakat fitrah. Nanti saya, kemudian yang saya naungi seperti yang sekarang istri, ya, karena istri ada di haknya suami, ya dikeluarkan dari beras itu, karena beras itu sudah menjadi hak saya, ya. Dan jelas mampu, namun sudah menjadi hak. Tetapi kalau pertanyaannya umpamanya engkau zakat fitrahmu tak bayar ke, ya kan? Tak bayar ke ini maksudnya apakah umpamanya seorang ayah untuk anak-anaknya? Saudara, ya. Umpamanya saudara menawarkan diri umpamanya ini yang dibayarkan nggak mampu apa gimana? Kalau umpamanya nggak mampu, emang bener nggak mampu, ya jangan dibayarkan, dia mengeluarkan di hatinya dewi. Ya kan ini fitrahku untukmu, tidak apa-apa. Ya, bukan kemudian wis fitrahmu tak cukup, tak bayarkan neng fulan sana. Ya sebetulnya kalau di dalam masalah fikihnya ya nggak masalah. Ya kan kalau memang adiknya memang nggak mampu, dan alangkah baiknya karena sodakot itu lil akrobin, yang pertama untuk orang-orang yang lebih dekat. Makanya yang saudara lebih mampu memberikan fitrahnya atau zakat fitrahnya kalau di Indonesia kepada saudara yang nggak mampu sama sekali untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau hanya sebatas ya karena tempat dan lain sebagainya yang mungkin kesusahan, seperti hanya mungkin saudaranya merantau, ya di perantauan dia jajan, ya nggak jarang beli beras, ya jajan terus. Kemudian pas zakatul fitr dia bingung, ya ke siapa, kemudian bagaimana? Maka saudara yang di Jawa membayarkan fitrahnya nggak masalah, itu boleh. Tetapi kalau memang dia mampu dan punya ya makanan pokok, kalau di kita ini beras untuk diberikan zakat, maka mengeluarkan sendiri ke tempatnya yang paling pas itu lebih afdal dan lebih baik. Wallahu ta'ala. Mungkin cukup sampai di sini ya. Mas 5 menit. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Kalau zakat tuh zakat fitrah itu kayak zakat mal tidak itu penyalurannya.
atau kalau untuk apa dibangun masjid? Oh ya, tadi belum selesai. Zakatul fitr dan zakat mal jelas ya berbeda penyalurannya. Kalau di dalam dalil atau nas yang di sana dikaitkan fuqara wal masakin wal gharimin wa ibnis sabil dan sebagainya wa fir riqab. Ya, ini terkait dengan zakatul mal. Zakat mal itu yang berhak atau yang mustahik itu ada 8 asnaf, 8 golongan. Ya, mu'allaf, ya, fakir, fuqara, miskin, orang yang terlilit hutang, bahkan panitia itu. Maka diwal amilun, amil zakat dapat. Kenapa? Karena sejarah yang membuktikan amil di bawah naungan Baitul Mal, di bawah wewenang seorang khalifah kerja dodok-dodok omah wong sugih nagih zakatnya. Ya, enggak mau mengeluarkan, didakwai, enggak mau diperangi. Ya ini di zaman Abu Bakar salah satunya ini. Abu Bakar ini ngotak-ngatik 2 perkara. Yang pertama murtad, keluar dari Islam sepenuhnya, gak gelem ya masuk Islam lagi. Yang kedua murtadnya karena nggak mengimani zakat setelah Rasulullah wafat. Dan zakatnya ini maksudnya zakat mal, bukan zakatul fitr. Jadi orang-orang kaya mereka meyakini zakat itu hanya wajib ketika Rasulullah SAW hidup. Beliau wafat sudah nggak ada zakat lagi. Abu Bakar perangi mereka, datangi rumah per rumah. Ya, kalau nggak meyakini diperangi, kalau meyakini ditagih. Wes wayahe zakat, sini zakat. Makanya panitia amil zakat gobios keringet muteri wilayah Islam, dodok-dodok orang-orang yang patut mengeluarkan zakat mal sesuai dengan nisab dan juga haulnya. Ini makanya mereka ini dapat jatah. Dan tetapi sayangnya ya untuk zakatul fitr itu juga dibikin panitia. Ya, dibikin panitia, si panitia nih doprok neng serambi masjid nunggu ya nerima beras atau bahkan nerima duit. Sudah, ini realita loh ya, bukan kemudian kita meremehkan. Kalau mereka dalam pengumpulan memudahkan dalam penyaluran, kita sokong, kita dukung. Tetapi yang kita kritisi adalah ya beberapa kegelincirannya. Yang pertama itu tadi ya, ketika semangat ya ngurusi beras berkarung-karung bersak-sak ya, kemudian nanti enggak diseimbangkan dengan siapa yang berhak mendapatkan, walhasil habis sholat id masih tumpuk neng pojokan masjid beras-beras. Nah itu kan nggak jadi zakat fitr lagi. Nah itu siapa yang disalahkan? Kalau bukan panitia, tanggung jawab akhirnya di panitia. Kenapa? Karena orang yang di rumah-rumah itu sudah nganggep panitia sing ngopeni, ya wis sing ngurusi, wis tak pasrahnya. Orang ini sudah nggak mendapatkan masalah, yang masalah kan panitia. Ya, kemudian yang berikutnya, ya zakatul fitr berbeda dengan zakatul mal. Artinya apa? Zakatul fitr hanya digunakan, diperuntukkan untuk mereka yang fuqara wal masakin, sehingga bodoh teko mereka bisa merayakan, gak perlu kerja macam-macam, gak perlu ngemis rono ini, wis duwe beras, sudah punya bahan makanan. Sehingga pada hari itu ataupun hari-hari setelahnya ya yang terkait dengan hari raya, masih hari bergembiranya kaum muslimin, syiar Islam masih kelihatan, mereka masih bisa makan, minum tanpa harus ngemis, tanpa harus bekerja ya yang keras. Ini hikmah dari zakatul fitr. Bersihkan jiwa bagi orang yang mengeluarkannya, ngasih kesenangan bagi orang yang menerimanya dari fuqara wal masakin. Lah kalau di kampung, mohon maaf ya, ada orang yang sudah puluhan tahun masuk Islam. Ini di kampung saya, dihitungnya masih mu'alaf, bentahun itu zakatul fitr. Nah ini kan bukan hikmahnya, terus apa? Ya, hikmahnya nggak ada, masalahnya kurang. Karena sebetulnya kalau dilihat, kalau mungkin ke kampung sebelah masih ada mereka yang fuqara wal masakin yang masih pas untuk dikasihkan zakat. Nah makanya di sini zakatul fitr berbeda dengan zakatul mal. Zakatul fitr ya selama manusia punya batas kemampuan untuk mengeluarkannya, maka keluarkan. Ya, kalau enggak ya sudah enggak wajib untuk dikeluarkan. Kemudian bagi siapa? Bagi fuqara wal masakin mentok. Enggak ada setelah itu. Ya, ini yang bisa kami simpulkan sesimpel mungkin karena sudah menginjak waktu maghrib. Fa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.